tapi bahwa hari ini para elit nasional, para politisi-politisi partai politik dan sebagainya itu melihat bahwa anak muda itu penting. Kenapa penting? Pertanyaan kita kan, apakah kemudian anak-anak muda ini linier dalam memandang itu, bahwa seorang anak muda akan memilih anak muda juga? Apakah itu linier sebagai sebuah? Saya lihat sebenarnya kalau di kota Medan misalnya, dengan situasi kota kita hari ini misalnya, anak-anak muda itu lebih rasional. Sekarang ini kan banyak juga anak-anak muda yang saya lihat selesai tamat sekolah atau tamat kuliah, ya masih menganggur segala macam ya. Ya tentu yang mungkin yang lebih tua juga bisa dia terima, tapi tingkat penerimaan dari anak-anak muda itu akan lebih mudah ketika yang menyampaikan juga anak-anak muda. Ya, kita tahu belakangan penempatan posisi selegram, kemudian para pelaku media sosial itu ya terlibat dalam kampanye-kampanye politik pasangan calon. Itu dalam pilkada itu, kalau secara nasional kan kita udah lihat hasilnya itu. Dalam pilkada ini masih memberikan efek nggak? Khususnya di Medan maupun di Sumut ya, selegram atau para apalah instagramable itu pasti berpengaruh ya, selebgram itu. Persoalannya kan juga kita harus ingat, masyarakat kita ini memang tidak semua ya, tapi saya kira banyak juga yang menyampaikan. Masyarakat ini kan masyarakat yang karena ini menjadi keresahan kita bersama. Siapapun ditanya sekarang di Kota Medan, apa keresahan? Apakah terkait dengan begal, judi online dan narkoba, itu menjadi keresahan bersama. Belum menyentuh pada hal-hal substansi. Oke, secara dokumen mungkin mereka sudah punya visi misi yang sekian ratus halaman gitu. Tapi ya kita hari ini butuh lah, ini dibedah gitu. Ada nggak keinginan dari 3 pasang calon ini, ayo kita bedah urusan ini yang hari ini misalnya existing kondisi Gen Z seperti ini. Apakah anak muda kita ini tidak rentan terhadap politik uang itu juga? Halo, balik lagi bersama kita di Nusantara Terkini, bareng saya Mujahidin dalam podcast Bincang Santai Politik. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, pengamat politik yang sangat terkenal di kalangan elit di Sumatera Utara dan juga di level nasional. Beliau ini sudah cukup dikenal. Kita sengaja mengundang beliau untuk memperbincangkan tema diskusi kita hari ini terkait politik, terkait pilkada dan arah politik kelompok milenial dan Gen Z. Sudah hadir, saya perkenalkan Bang Walid, seorang akademisi juga ya di salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang. Oke. Alhamdulillah baik. Jadi sehari-hari kan selain sebagai seorang akademisi kan juga bergerak dalam dunia, amat mengamati dalam situasi politik ya. Kita sebut pengamat ya. Pengamat politik dan juga ya pelaku-pelaku riset politik lah. Yeah. Tentu Abang punya pengalaman terkait dengan riset-riset politik yang kemarin di Pilpres itu cukup ramai Bang. Soal pentingnya posisi milenial dan Gen Z, karena kita tahu kemarin di Pilpres itu termasuk suara terbesar ya, dan itu ya dicoba untuk dimainkan sedemikian rupa dalam arti bagaimana menarik milenial dan Gen Z ini supaya bisa menjadi pemilih salah satu pasangan calon. Itu bagaimana pandangan Abang awal soal itu? Ya, makasih Bang Mujani. Sebenarnya Bang Mujani pakarnya juga ini. Jadi kita diskusi ya. Kalau Pilpres ya, kemarin misalnya kenapa kita lihat anak muda menjadi perhatian yang besar. Kita juga tidak bisa lepas terkait dengan Pilpres kemarin itu kan, wakil presiden terpilih kita atau wakil presiden kita hari ini kan anak muda. Terlepas daripada kontroversi dan lain sebagainya, tapi bahwa hari ini para elit nasional, para politisi-politisi partai politik dan sebagainya itu melihat bahwa anak muda itu penting.
Kenapa penting? Karena selain seperti yang abang sampaikan tadi kan, secara kuantitas jumlahnya sangat luar biasa besar. Nah tentu dalam kontestasi elektoral yang dibutuhkan itu adalah suara. Nah maka itu tentu ketika ada satu segmen, misalnya segmen anak muda ini suaranya luar biasa besar, itu menjadi perhatian. Dan itu saya kira juga terus ya sampai dengan pilkada ini menjadi isu yang penting juga dan selalu mengemuka terkait dengan isu-isu anak muda. Nah, poinnya sebenarnya itu kalau saya lihat bahwa jumlah anak muda yang besar dan masih mudah untuk kemudian dikatakanlah bukan digiring ya, tapi diberikan pengaruh secara politik untuk memberikan suara, dan itu menguntungkan secara elektoral bagi siapapun yang bisa mengemas isu anak muda itu dengan baik. Nah, saya kira itu dia. Ya, kita garis bawahin lah soal isu anak muda ya. Dalam arti kita mau lihat perspektif abang ini soal apakah misalnya isu anak muda itu enough, cukup sebatas begini. Dalam kontestasi lokal kita di Sumut maupun di Kota Medan, kita paham misalnya kalau di Sumut itu ada juga figur anak muda misalnya, ya kan, yang sedang berkontestasi. Di Medan juga begitu. Nah, pertanyaan kita kan, apakah kemudian anak-anak muda ini linier dalam memandang itu, bahwa seorang anak muda akan memilih anak muda juga? Apakah itu linier sebagai sebuah semacam apa namanya pilihan-pilihan politiknya? Kira-kira bagaimana? Kalau pandangan saya melihatnya begini, ya tentu kalau kita mengatakan apakah linier kemudian anak-anak muda kemudian akan memilih dan pasti memilih anak-anak muda juga, ya tentu tidak sepenuhnya seperti itu juga. Tergantung daripada isu-isu yang kemudian diangkat oleh para calon atau kandidat gitu ya. Karena bisa jadi ya bukan tokoh muda ataupun calon yang bukan anak muda, tapi mengangkat isu-isu yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan anak muda sekarang. Nah, itu juga akan bisa menarik suara anak-anak muda. Karena begini, kalau saya lihat sebenarnya kalau di Kota Medan misalnya ya, dengan situasi kota kita hari ini misalnya, anak-anak muda itu lebih rasional menurut saya. Jadi katakan dia akan lebih melihat misalnya program-program yang ditawarkan oleh para kandidat ini apa saja, apakah memang sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda hari ini. Jadi tapi tentu saja kalau dia calon yang kemudian atau kandidat dari anak muda itu pasti akan lebih memahami lah, mengetahui kira-kira kebutuhannya apa sih anak muda ini, sehingga isu-isu yang diangkat, isu-isu yang dibangun itu selain bahwa oh saya anak muda, saya akan memperjuangkan ini itu dan sebagainya, program-programnya pasti juga akan berbau-bau yang dibutuhkan oleh anak muda. Apa aja itu misalnya? Nah tentu misalnya terkait dengan ruang-ruang publik ya. Anak-anak muda ini kan perlu ruang publik, ruang kreasi dan sebagainya. Kemudian lapangan pekerjaan. Nah, sekarang ini kan banyak juga anak-anak muda yang saya lihat selesai tamat sekolah atau tamat kuliah ya masih menganggur segala macam ya. Itu kan juga menjadi perhatian misalnya bagi anak muda. Kemudian usaha-usaha kecil menengah. Kan banyak juga nih anak-anak muda kita yang sekarang usaha-usaha yang berbisnis misalnya. Nah, apakah kemudian calon itu concern juga dengan itu? Nah, saya kira isu-isu itu yang penting kemudian menjadi perhatian dari anak-anak muda kita. Berarti basisnya itu kebutuhan. Ya, kebutuhan. Berarti basisnya itu bukan apa namanya, bukan ya figuritas usia dari pasangan calon itu, tetapi lebih apa namanya, lebih dalam kerangka pasangan calon itu kira-kira punya pikiran nggak tentang anak muda gitu ya. Betul. Dan kemudian kira-kira gagasan yang mau dia bawa 5 tahun ke depan itu akomodatif tidak terhadap generasi muda ya. Cuma kan tentu pasti kan anak-anak muda akan lebih mungkin akan lebih mudah gitu menerima ketika yang menyampaikan itu sejaman dengan dia gitu ya. Jadi misalnya kandidatnya itu anak muda juga. Kemudian isu yang disampaikan, program anak muda, sehingga ya mungkin dia akan lebih menerima itu, walaupun ya tentu yang mungkin yang lebih tua juga bisa dia terima, tapi tingkat penerimaan dari anak-anak muda itu akan lebih mudah ketika yang menyampaikan juga anak-anak muda. Sebagai orang yang juga mengkaji soal komunikasi politik, kemudian strategi kampanye dan lain sebagainya, ada nggak kira-kira Bang lihat misalnya, ya kita tahu belakangan penempatan posisi selegram, kemudian para pelaku media sosial itu ya
terlibat dalam kampanye-kampanye politik pasangan calon. Itu dalam pilkada itu kalau secara nasional kan kita udah lihat hasilnya itu. Dalam pilkada ini masih memberikan efek nggak? Khususnya di Medan maupun di Sumut ya, Selegram atau para apalah Instagramable itu gitu-gitu ya. Karena kan kita lihat gerakan itu juga cukup masif. Betul. Gerakan itu juga cukup masif. Ya kalau dia untuk kemudian membangun sebuah branding ya, itu saya kira bahasa kita itu sering misalnya serangan udara istilahnya. Jadi main di sosial media itu pasti berpengaruh ya selebgram itu. Persoalannya kan juga kita harus ingat masyarakat kita ini memang tidak semua ya, tapi saya kira banyak juga yang menyampaikan masyarakat ini kan masyarakat yang mudah lupa juga sebenarnya. Jadi ketika misalnya sudah mendapatkan satu isu tertentu, misalnya ini misalnya pemimpin yang atau calon pemimpin yang menggunakan isu-isu anak muda, menggunakan selebgram, kemudian konten-kontennya kemudian tersebar di mana-mana, ditonton oleh anak muda, dia terpengaruh di saat itu. Tapi belum tentu ini permanen sampai dengan pemilihan. Nah, Oke, kan berarti tujuannya itu ya. Berarti belum tentu permanen. Belum tentu permanen. Nah makanya itu Berpengaruh, kayak abang bilang tadi, berpengaruh mungkin ya, tapi berkurang bisa jadi ya. Berkurang bisa jadi, dan itu dia tidak permanen karena begini, anak-anak muda itu kan dinamis ya. Apalagi kalau kita bicara anak muda nih, anak muda kan dinamis, dia akan lebih luas, dia menampung banyak informasi, banyak hal gitu. Ya dia hari ini dia senang dengan seseorang selebgram yang kemudian mengkampanyekan satu calon. Tapi itu tidak permanen. Makanya itu kemudian masih penting sebenarnya kampanye yang dilakukan oleh calon itu adalah kampanye yang face to face, ketemu dengan masyarakat, menggunakan perantara-perantara yang kemudian bisa mempertemukannya dengan masyarakat ya. Kemudian juga kalau kita lihat selebgram itu kan ya bahasanya mereka kan juga tidak terus-menerus menyampaikan itu kan gitu. Jadi ya bisa jadi ingatan-ingatan masyarakat kita itu juga akan hilang, tidak permanen sampai dengan pemilihan. Nah, sedangkan kalau dalam konteks elektoral itu bagaimana mengelola masyarakat atau pemilih itu permanen sampai dengan hari H pemilihan tetap kita menjadi pilihan utamanya dan pengaruh kita itu tetap ada di mereka. Nah ini yang masih belum, kalau saya lihat selebgram bisa, tapi tidak menjadi bagian yang bisa kita pastikan akan sampai ke pemilihan, tetap dapat mempengaruhi pemilih untuk milih kita misalnya. Dalam apa ya? Dalam satu mekanisme survei itu kan ada tingkat kesukaan, tingkat elektabilitas, tingkat kesukaan, tingkat popularitas, kemudian tingkat ya kan, keterpilihan, keterkenalan dan kedisukaan. Iya, keterkenalan, keterpilihan dan ketersukaan. Mungkin penggunaan selebgram ini masih sebatas untuk kesukaan dan keterkenalan ya. Kalau elektabilitasnya belum ya. Masih di popularity dan meningkatkan acceptability ya. Meningkatkan popularitas dan meningkatkan kesukaan ya. Kesukaan. Jadi ya kalau elektabilitas belum bisa ya. Elektabilitas itu banyak indikatornya gitu, dan indikator selebgram itu ataupun influencer dan lain sebagainya itu masih tidak bisa kita bilang ini dominan bisa mempengaruhi sampai elektabilitas. Nah, dia hanya masuk sampai popularitas, sampai penerimaan dari orang. Berarti kalau elektabilitasnya soal figur ya. Kalau elektabilitas itu soal figur ya. Jadi banyak faktor yang saya bilang tadi kan, misalnya figur, kemudian program, kemudian track recordnya ya. Itu tadi juga misalnya kalau kita lihat personalnya seperti apa, misalnya latar belakang segala macam, itu menjadi bagian penting. Dan kita juga gini, sering sekali misalnya anak muda itu ketika berada di luar rumah, misalnya di luar rumah bersama dengan teman-teman tongkrongan, bercerita tentang si Anu lebih baik, si Anu lebih baik, kemudian lihat Instagram, lihat influencer, tapi begitu dia pulang ke rumah itu bisa berubah. Masih bisa berubah. Kenapa? Karena struktur keluarga keluarga juga masih penting. Nah, di struktur keluarga inilah kemudian menurut saya itu yang paling penting untuk peningkatan elektabilitas di sini dia. Nah, siapa pasangan calon yang bisa masuk ke rumah-rumah atau ke keluarga-keluarga itu sebenarnya yang lebih kuat. Makanya tadi saya bilang bahwa penggunaan sosial media itu penting, tapi lebih penting, yang paling penting tentu ya tetap
bertemu dengan masyarakat. Jadi untuk kasus Pilkada Medan lah Bang, untuk kasus Pilkada Medan itu kira-kira apa namanya? Kira-kira ya untuk kasus Pilkada Medan itu masih apa enggak? Masih efektif enggak soal itu? Soal apa namanya? Soal struktur keluarga itu, karena kan kita tahu masyarakat perkotaan itu kan agak berbeda dengan keguyuban dalam konteks struktur kekeluargaan di masyarakat pedesaan misalnya. Dan untuk anak-anak muda perkotaan itu keluarga itu masih punya peran dominan ya. Kalau Medan masih, kalau gue pikir ya, karena kalau beberapa hasil riset lapangan misalnya survei-survei politik yang dilakukan ini secara demografi kan, itu masyarakat kita itu kan sebenarnya kalau kita lihat bilang masyarakat perkotaan, ya, tapi di dalam masyarakat perkotaan itu kalau istilah orang Jakarta itu, oke, Jakarta itu kota, tapi masih ada kampung-kampung. Kita ini kan masih banyak suburb ya, suburban, tempat pemukiman warga. Yang di sana memang masih kencang ya, artinya fungsi keluarga dalam apa itu artinya orang tua akan juga masih bisa mempengaruhi anak-anaknya, bisa mempengaruhi anak-anak muda yang kemudian kemana pilihan atau segala macam gitu. Jadi saya kira itu masih berpengaruh. Tapi bahwa kemudian anak muda hari ini juga berani berargumentasi dengan orang tuanya, ya betul juga. Ya dia pasti bisa mengargumentasi, oh ini lebih baik nih. Tapi ya artinya saling mempengaruhi lah di situ. Dari keluarga itu ya masih penting, masih berpengaruh juga saya kira. Jadi untuk Pilkada Medan Bang, sekali lagi kita mau memastikan ada 3 pasangan calon ini. Ya kan, ada 3 pasangan calon. Kira-kira dengan kelompok-kelompok pemilih muda, maksudnya kita mau pancing ini dalam artian ada nggak misalnya abang bisa kasih kisi-kisi bocoran soal survei politik dan lain sebagainya. Kecenderungan anak muda itu kemana sih di Pilkada Medan ini? Kecenderungan dari 3 pasangan calon itu satu. Kemudian kira-kira masih penting nggak suara mereka bagi pasangan calon? Dari struktur pemilih ya, dari struktur pemilih. Ini yang kedua dulu nih Bang. Jadi kalau yang kedua masih penting, pasti sangat penting karena suara anak-anak muda ini saya kira signifikan ya, lumayan besar di Kota Medan. Jadi suara-suara anak muda ini sangat penting, apalagi kalau kita bicara konteks elektoral ya. Nah, tentu kita ya berharap dan pastinya di 3 pasangan calon ini punya program-program untuk anak muda. Nah, karena mereka juga melihat misalnya pentingnya anak-anak muda ini untuk kemenangan itu. Jadi saya kira masih penting lah anak-anak muda ini untuk Pilkada Medan. Nah, jadi masih diperebutkan suara mereka ini, baik oleh 3 paslon ini. Masih diperebutkan oleh 3 paslon. Walaupun ada paslon yang kayaknya tua semua misalnya, tapi mereka juga pasti masih menggunakan instrumen-instrumen anak muda untuk menggait para pemilih muda. Nah, dan itu dari segi gaya foto itu nampak ya. Mereka juga menggandeng para anak-anak muda yang dianggap berpengaruh untuk bisa menggait atau menjadi vote getter untuk anak-anak muda lainnya gitu. Nah, kalau tadi yang pertama itu misalnya penting anak muda ya. Tadi itu yang kedua, yang pertama tadi terkait kira-kira terdistribusi kemana ini sejauh ini dalam prediksi abang? Ini prediksi ya. Prediksi. Kalau memang nggak mau keluarin bocoran-bocoran sedikit-sedikit, tapi prediksi kira-kira. Begini, kalau saya melihatnya. Karena yang saat ada semacam figur anak muda satu, yang satu lagi ada seorang akademikus, profesor, ya kan. Yang satu lagi kita tahu ada tokoh agama yang basis pemilihnya sudah jelas lah ya. Nah, kira-kira kalau kita sebagai kelompok muda atau kita sebagai pengamat politik melihat kelompok-kelompok muda ini bakal lebih cenderung tersebar kemana? Kalau dari konteks isu ya, isu dan program tadi yang kita bilang bahwa ketiganya, saya belum baca tiga secara detail, tapi ketiganya menawarkan program untuk anak muda, mengangkat isu untuk anak muda, itu pasti. Tapi kalau kita lihat bahwa kecenderungan secara umum misalnya, kemana sih anak muda dengan isu-isu atau program anak muda yang dibawa oleh 3 pasangan calon ini, itu kecenderungan kemungkinan akan lebih kepada yang anak muda. Katakanlah pasangan Rizky ya, Riko Waas dan Zaki, karena memang menjadi representasi dari milenial dan Gen Z. Tapi kita juga jangan lupa, tadi seperti yang saya sampaikan, apakah kemudian itu permanen untuk sampai kepada konteks dipilih nanti pada saat 27 November itu?
karena tidak hanya instrumen misalnya program isu dan kemudian galangan-galangan yang dibangun oleh kelompok-kelompok anak muda dari RISK itu, tapi tentu dari dua pasang calon ini juga akan mendeploy ya bahasanya itu ya, atau menggunakanlah hal-hal yang kemudian bisa menggait anak-anak muda tadi ya, terutama satunya dari struktur keluarga misalnya. Jadi misalnya kalau di pasangan Prof Rida misalnya ini kan diusung oleh satu partai yang kita tahulah partainya juga punya basis pemilih yang kental gitu. Nah ini kan juga bisa masuk juga gitu ke dalam. Kemudian ke Pak Hidayatullah gitu kan, itu juga wakilnya ada Pak Rido ya, itu kan juga dulu aktif di organisasi kepemudaan. Kemudian yang namanya Ustadz ya kan sering nih ceramah dengan ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu itu bisa mempengaruhi anak-anaknya di rumah ya. Jadi itu tadi saya bilang, anak-anaknya di luar dapat informasi kemudian sepertinya berketetapan hati dengan satu pasang calon, begitu sampai di rumah tuh diiniin sama keluarganya, sama orang tuanya misalnya, itu juga bisa berubah. Nah, jadi kalau secara umum kalau saya lihat anak-anak muda mungkin akan cenderung kepada orang yang lebih muda karena mungkin dia anggap representasi usianya, representasi pikirannya. Nah, tapi ketika nanti persoalan bahwa dipilih pada saat pemilihan itu kemudian istilahnya itu kelindan indikator terkait dengan bagaimana siapa yang akan dipilih itu jadi lebih kompleks gitu. Nah, karena tidak hanya urusan bahwa kini anak muda ini punya program, ini pakai influencer, nggak hanya itu dia pertimbangan nanti pada saat pemilihan itu. Bahkan nanti yang kita sebut dengan mobilisasi itu ya, biasanya kan pasti ada mobilisasi politik yang dilakukan oleh seluruh pasangan calon, itu juga akan mempengaruhi dan juga akan memobilisasi anak-anak muda gitu. Nah, kemudian juga hal-hal lain misalnya yang kemudian bisa mempengaruhi anak-anak muda itu pasti digunakan. Nah, tapi kalau untuk tataran tadi yang mungkin Bang Muja bilang kan, kita mau melihat bagaimana popularity, acceptability, ya tingkat popularitas dan penerimaan daripada calon yang muda itu pasti lebih tinggi kepada anak muda daripada yang tua. Tapi begitu masuk pada electability, ini faktor atau indikatornya jadi lebih banyak. Ya, termasuk ketokohan, kinerja, track record, segala macam, keluarganya dan itu. Nah, ini yang kemudian menurut saya kalau misalnya para calon ini ingin bisa betul-betul optimal ya, bukan semua tapi optimal dalam menggait pemilih muda, ya dia harus bisa memetakan semua indikator itu. Nah, ini agak apa sedikit ini Bang, agak mundur ke belakang. Agak mundur ke belakang itu dalam arti bahwa agak mundur ke belakang itu dalam arti bahwa gini, 5 tahun yang lalu kota ini dipimpin oleh seorang anak muda. Betul. Nah, kita lihat beragam perubahan yang terjadi, ya kan? Mulai dari ruang-ruang kreatif, macam-macam ya, dan lain sebagainya. Nah, walaupun di tengah plus dan minus, pro dan kontra, macam-macam lah ya. Kira-kira itu bisa menjadi legacy nggak bagi pemilih? Karena kan kita tahu Medan ini pernah dipimpin oleh anak muda, dan pun udah kinerja 5 tahun itu kita udah bisa nilai, dan itu kan nilainya itu perspektif masing-masing lah ya. Perspektif masing-masing untuk menilai, tetapi kalau kita lihat sudut-sudut kota ini kan udah nampak agak mengalami banyak perubahan lah ya. Dan kira-kira itu bisa jadi legacy nggak untuk anak muda dalam memilih pemimpin itu? Pasti. Tadi? Saya kira itu kan lebih memudahkan antara khususnya gini ya Bang, bagi kelompok-kelompok yang memang dia penggerak dan peminat, misalnya industri kreatif di kalangan anak muda itu kan banyak yang bergerak di situ. Betul. Itu kira-kira bagaimana Bang? Ya saya kira akan mempengaruhi, ya artinya apa yang dilakukan oleh katakanlah Bobi kemarin selama menjabat sebagai representasi anak muda itu akan mempengaruhi anak-anak muda yang hari ini akan memilih di 2024 ketika memberikan ternyata kemarin kita selama berapa tahun dipimpin anak muda seperti ini, maka itu akan mempengaruhi kalau memang misalnya perspektif dia bagus, ya tentu dia akan kayaknya anak muda lagi deh gitu. Karena gini, kita bisa lihat, ini saya tidak kemudian mengatakan bagus tidaknya ya, tapi bahwa anak muda kan sifatnya itu lebih kepada berani mengambil resiko ya, cepat
bekerja gitu ya, ataupun misalnya dia tidak terlalu banyak harus terlalu banyak birokrasi segala macam. Itu kan ditunjukkan juga oleh Bobby pada kepemimpinannya beliau kemarin. Misalnya contoh seperti di Lapangan Merdeka itu, terlepas dari apakah itu kemudian seperti apa pembangunannya, tapi gebrakan kemudian memperbaiki dan merevitalisasi Lapangan Merdeka itu kan karena dianggap orang, oh ini karena dia anak muda gitu. Jadi dia nggak perlu banyak sekali pertimbangan yang menjelimet ya, tapi memang perlu pakai kajian, tapi langsung dikerjakan misalnya gitu. Jadi anak muda itu kan melihat gitu, akan lebih satset ya kalau bahasa Pilpres yang lalu kan lebih satset gitu ya. Dulu ada yang punya itu tapi sudah tua tapi bahasanya anak muda tuh. Kalau lebih cepat lebih baik gitu. Jadi kan dianggap seperti itu. Jadi itu pasti akan mempengaruhi juga anak-anak muda memilih bahwa ternyata apakah kemudian kemarin anak-anak muda yang dianggap sebelumnya memimpin itu sukses, kalau dianggap sukses maka mempengaruhi. Kalaupun misalnya dia perspektifnya dianggap tidak sukses atau enggak ini ya itu juga akan mempengaruhi. Jadi satu sisi kita juga tahu bahwa generasi muda kita ini mengalami semacam literasi digital yang mengalami literasi yang mengalami penurunan, dan sekarang basis literasi anak-anak muda kita itu kan mengarah ke dunia digital. Itu kenapa tadi kita bertanya soal preferensi selegram para pengelola media sosial itu kan. Nah, karena sekarang satu laporan riset itu bilang Gen Z, khususnya Gen Z ya, sekarang mencari informasi tidak lagi melalui Google Source itu ya. Tapi mereka sekarang udah cari informasi itu melalui TikTok langsung. Ya. Jadi sumber informasi mereka itu sekarang udah basisnya itu media sosial, tidak lagi dicari di Google kan, di Google Chrome dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di satu sisi berarti kan penting bagi pasangan calon ini untuk bisa memperkuat basis mereka di media sosial itu, supaya literasi yang menjadi sumber anak muda ini bisa tumbuh. Tapi yang celakanya kan nggak cukup literasi itu untuk menjelaskan track record dan lain sebagainya, karena bisa di kamuflase kan. Walaupun kita bisa baca banyak komentar netizen itu nanti yang mengulik-ngulik masa lalu dan lain sebagainya. Bagaimana Bang lihat situasi itu sekarang? Kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih bagus untuk kota ini, tapi di satu sisi literasi pemilih khususnya kelompok anak-anak muda itu juga yang nggak maksimal. Iya, memang gitu. Makanya tadi saya singgung terkait dengan masyarakat kita, terutama anak-anak muda juga hari ini itu kan yang sebenarnya mudah lupa ya. Kenapa saya singgung tadi mudah lupa Bang? Karena begini, sosial media itu menjadi asupan utama sebenarnya hari ini pada anak muda untuk mengambil informasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika informasi itu didapatkan, pengaruh sosial media itu masuk ke dia, itu nggak permanen juga gitu. Karena anak muda ini pun juga saya lihat ya masih banyak kan sekarang orang istilah anak muda apa sekarang itu moody, kemudian labil gitu ya. Hanya untuk FOMO-nya aja. FOMO gitu. FOMO-nya aja. Banyak begitu. Nah, untuk memenuhi hal yang bersifat kebutuhan dia aja. Gitu. Tapi apakah kemudian itu akan melekat? Dia gunakan atau akan menjadi acuan utama dia ketika melakukan hal yang serius? Apa itu hal yang serius? Memilih, itu kan hal yang serius. Itu juga jadi pertanyaan, dan saya bisa bilang itu belum tentu. Makanya tadi saya bilang itu nggak permanen. Nah, kalaupun misalnya penting memang calon itu kemudian membombardir dengan sosial media informasi-informasi itu. Tapi persoalannya itu tidak permanen ke anak-anak muda hari ini. Itu bisa berubah tiba-tiba gitu. Bisa berubah perspektifnya, nanti ketemu dengan informasi lain berubah lagi, ketemu dengan informasi lain berubah. Tapi memang begitulah anak muda, dia kan dinamis, cepat berubah, itu biasa, anak muda memang seperti itu. Nah, maka kemudian yang tentu lebih serius itu harus diperbanyak juga. Apa itu ya, program-program yang kemudian memang disampaikan, tidak hanya kemudian lantas hanya sebatas ada influencer pilih ini ya, kemudian kan saya lihat juga itu ada influencer yang setiap hari kayaknya postingannya itu
ikut-ikut dengan apa ya, ikut dengan Salah salah satu satu calon kelas, ya kan, kemudian teriak-teriak lah apa segala macam lah kelakuan-kelakuan yang seperti itu. Ya itu oke-oke saja untuk popularity ya. Kemudian untuk Iya, tapi untuk ruang elektabilitas sepertinya orang kan berpikir ulang. Karena kan ketika melakukan hal yang serius meskipun dia anak muda, dia kan juga berpikir juga memilih ini hal yang serius gitu. Dan pemilih juga tahu kalau yang mengkampanyekan itu juga sedang bekerja kan. Nah itu juga jadi persoalan. Jadi makanya memang ingatannya yang memang pendek ya, ingatan kita itu kan banyak yang pendek ya. Kemarin kita senang dengan A, tiba-tiba ada yang lebih bagus, kita lupakan yang sana, senang lagi dengan ini, itu biasa anak muda seperti itu. Nah, jadi ya saya kira memang itu penting dan memang literasi anak muda kita masih seperti itu dan wajar dengan zamannya hari ini. Tapi ya tentu pasangan calon ini kan juga harus memberikan edukasi secara politik ya. Tetap menggunakan sosial media, influencer, tapi juga hal-hal yang lebih substantif terkait dengan programnya, track record dan rekam jejak ini tetap juga disampaikan. Jadi terakhir nih Bang, terakhir dalam artian ini ya, satu hal penting juga dalam situasi anak muda hari ini kan itu terkait dengan kebutuhan tadi Bang bilang, kebutuhan anak muda. Nah itu hampir tadi yang kita bicarakan banyak itu kan anak muda pada umumnya dalam kondisi normal. Kita tahu isu kepemudaan hari ini kan kalau kita masuk ke wilayah problem-problem sosial anak muda hari ini kan yang kita bisa lihat itu berapa banyak yang terlibat menjadi geng motor, begal, ya. Berapa banyak yang terlibat bukan terlibat ya, menjadi pengguna narkotika misalnya. Berapa banyak yang terlibat ketergantungan pada judi online. Nah, sedangkan satu sisi lapangan pekerjaan juga kita tahu nggak terdistribusi dengan baik. Isu-isu itu kan berkelidan di wilayah anak-anak muda. Bagaimana Abang melihat itu dalam perspektif yang ya itu pun anak-anak muda juga loh dan mereka ada di wilayah itu sekarang. Misalnya ya terlibat dalam satu komunitas geng motor kah, habis itu anak-anak muda yang sudah mengalami semacam kecanduan atas judi online. Calon ini atau baik di level Sumut maupun di Sumut kan cuma 2 ya, maupun di Medan itu yang serius dalam mengelola isu ini. Kalau sampai dengan hari ini saya melihat masih normatif nih tiga-tiga. Jadi anak mudanya itu isu untuk anak mudanya normatif ya? Ya kalau untuk terkait yang tadi itu ya terkait begal, judi online, kemudian juga narkoba, kemudian juga putus sekolah dan lain sebagainya itu, ya sekarang juga merebak juga pornografi dan lain sebagainya itu kan, itu saya lihat belum maksimal ya para 3 kontestan kalau di Medan itu mengelola isu itu. Padahal sebenarnya kalau saya lihat kalau misalnya ketiga ini punya program terkait dengan pendidikan misalnya, saya kira bisa masuk ke sana. Dan itu isu yang penting karena dia menyasar anak muda tapi mempengaruhi orang tua. Betul. Nah, isu itu mempengaruhi orang tua. Isu itu menyasar anak muda tapi itu mempengaruhi orang tua. Artinya keresahan-keresahan yang tadi Bang Muja sampaikan itu kan keresahan daripada masyarakat yang tentu orang-orang tua. Nah, kalau kemudian ada yang concern ke sana, mengambil angle anak muda yang harus kita bina, harus kita didik lebih baik, moral, etik dan lain sebagainya misalnya. Itu kan satu program yang menyasar anak muda tapi itu secara elektoral bisa mempengaruhi orang-orang tua. Menyentuh banyak pemilih. Ya, jadi orang semakin punya harapan misalnya, masyarakat kita yang orang-orang tua ini semakin punya harapan bahwa ternyata dia concern dengan urusan anak muda, di mana urusan-urusan anak muda yang memang itu menjadi keresahan kita. Ada begal, ada narkoba, judi online dan sebagainya. Nah, itu kan juga bisa ini saya kira. Kalau dikelola isu itu secara lebih baik, pemilih anak mudanya juga dapat, tentu pemilih orang tuanya juga bisa dapat karena itu menyasar 2 ini. Tapi itu belum nampak ya, Bang? Kalau saya lihat belum nampak. Malah kalau kemarin misalnya di Pilgubsu ya saya juga nggak lihat gitu program itu disampaikan secara serius gitu ya. Nah, disampaikan secara serius itu kan kemudian bukan kemudian hanya bicara di ketika doorstop atau bukan itu.
Harusnya kan bisa didiskusikan seperti ini, misalnya kan Di masyarakat atau di podcast seperti ini misalnya, atau kemudian membuat satu ruang-ruang yang melibatkan anak-anak muda, para pemerhati sosial, kemudian bicara tentang itu, bagaimana ini kemudian bisa kita selesaikan. Karena kan Sumut maupun Medan misalnya, problem narkotikanya itu kan besar. Iya. Kalau geng motornya udahlah, hampir kita every day kita bisa dengar berita itu. Dan itu kan semacam sesuatu yang nggak menjadi satu yang Nah itu yang kita sayangkan sebenarnya. Iya. Karena padahal itu ada anak muda di wilayah itu yang sebenarnya butuh perhatian, butuh advice dari pemerintah, butuh apalah semacam penguatan kan. Walaupun itu berujung pada lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kan butuh ini dari pemerintah kan. Nah di satu sisi masyarakat umum itu kan mengalami keresahan dengan situasi betul. itu. Oke, kalau sebenarnya ya itu tadi ya mungkin ini seperti apa ya, satu masukan lah ya, masukan kepada 3 pasangan calon, mudah-mudahan nonton nih. Ketiga pasangan ini. Artinya isu ini sangat penting menurut saya, dan isu ini tidak hanya menyasar ke anak mudanya, jadi mereka menjadi sasaran program, tapi itu berpengaruh kepada masyarakat, yaitu orang-orang tuanya. Karena ini menjadi keresahan kita bersama. Siapapun ditanya sekarang di Kota Medan, apa keresahan, apakah terkait dengan begal, judi online dan narkoba, itu menjadi keresahan bersama. Dan itu akan diiyakan oleh semua orang di Kota Medan dan Sumatera Utara, itu menjadi keresahan kita sama-sama bersama. Dan itu udah sampai kabupaten kota lain itu Bang. Iya. Geng-geng motor banyak begal kejadian itu. misalnya judi online itu sampai bunuh diri ya. Iya. Itu kan masalah sosial yang luar biasa. Nah, kenapa isu ini tidak di ini? Dan itu rata-rata anak muda milenial Gen Z itu. Milenial Gen Z itu ada beberapa yang kita lihat milenial Gen Z yang kemudian dia masih kuliah karena terlilit pinjol, kemudian bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga harus di ini ya. Selain tadi lapangan pekerjaan dan pendidikan formal maupun non formal di sekolah maupun di luar. Nah, tapi isu-isu ini ya perlu dikemas. Ini kayaknya mungkin para calon ini ya perlu juga nih Bang Mujani undang nih di Nusantara ini supaya nanti kita bisa dikupas tuntas juga nih. Kupas tuntas gagasan mereka karena kita soal belum lihat itu kan. Iya, gagasan mereka soal Kita itu. belum lihat itu, dan sepertinya yang katanya anak muda maupun yang orang tua atau yang sudah senior sepertinya belum ada mengadres itu, lebih kepada ya branding saja, pakai baliho, kampanye, bicara, pengajian segala macam, atau ke tempat-tempat ini hanya sebatas itu, tapi belum kepada substansi persoalan, salah satunya persoalan anak muda ini. Penutup Bang. Bang, boleh titik pertanyaan? Boleh titik pertanyaan? Boleh. Bang, ini ada nih baru dikeluarkan 21 Oktober penelitian survei dari Lembaga Pendidikan dan Karir Intelijen. Itu soal perusahaan rame-rame mencat Gen Z. Nah, dirilis di Euronews, gue baca. Nah, itu salah satunya fakta yang akhirnya mereka memecat Gen Z itu, salah satunya kurangnya motivasi dan inisiatif, profesionalisme, berorganisasi yang buruk, komunikasi yang buruk, feedback, kesulitan menerima feedback, dan tergantung pada orang tua. Misalnya dia mencari kerja ini, nanya minta sama orang tua. Artinya ada kalau kita bilang di sini orang dalam lah ya. Ya kan? Nah, itu gimana nih terkait pilkada yang 3 calon ini Bang? Kira-kira ini permasalahan Gen Z loh. Iya, maksudnya bisa dalam artian itu bisa menjawab problem-problem yang bersifat situasional Gen Z sekarang kan. Bahwa Gen Z itu kan kita tahu ya sekarang industri pun menerima Gen Z itu kerepotan gitu. Karena sistem komunikasinya berbeda, semangat kerjanya bersikit-sikit kalau ada penekanan mengalami mental health macam-macam kan. Tingkat bapernya itu lebih tinggi. Motivasi kurang. Iya, apa kira-kira maksudnya government-nya itu kebijakannya macam mana tuh? Nah, kalau itu ya satu itu penting tadi. Kalau kita tadi lihat misalnya judi online, kemudian juga narkoba ya, dan sebagainya di pinjaman online. Ya, termasuk juga misalnya hari ini yang seperti tadi ada penelitian yang menyampaikan misalnya Sumber referensi. Sumber yang mengatakan banyak perusahaan-perusahaan yang memecat atau mem-PHK Gen Z karena kurang motivasi, kurang berkomunikasi dengan baik, yang mungkin attitude dan etikanya juga kurang baik. Nah, ini kan persoalan yang hari ini existing di generasi Z ini. Nah, apakah kemudian ini mau dibiarkan begini saja atau kemudian dijadikan satu isu yang kemudian masuk menjadi programnya
pemerintah melalui para calon ini, misalnya di Kota Medan di 3 pasangan calon ini. Saya kira itu penting. Nah, kita kan belum lihat nih bagaimana kemudian nanti kita lihatlah di debat ya, apakah kemudian masuk nanti, saya nggak tahu subtema debat pertama ini apa, apakah kemudian isu pendidikan. Sebenarnya isu pendidikan, karena kalau kita lihat secara secara aturan undang-undang kan pemerintah kota itu mengatur di SD, SMP sama PAUD ya. Ini kan sekolah-sekolah dasar yang sebenarnya dan menengah yang bisa dibuat satu program untuk kemudian menempa mental daripada anak-anak Gen Z yang akan berkarir ataupun yang akan bekerja itu. Ada nggak sih yang kemudian masuk pada isu itu? Saya kira memang itu tadi, kembali saya bisa sampaikan sampai hari ini saya belum melihat itu. Atau misalnya isu yang itu dalam sektor pendidikan ya, atau pasca mereka perguruan tinggi ya, entah dibuat satu program soal peningkatan kapabilitas, skill dan lain sebagainya, itu kan pemerintah sebenarnya bisa aja membuat itu untuk warga kota kan. Tapi kan persoalannya kita kalau lihat misalnya hari ini baik di pemberitaan media massa itu juga kita lihat kurang ya. Padahal itu problem real ya. Ya, problem real yang kemudian tidak disentuh. Akhirnya kan hanya menyentuh urusan-urusan popularitas saja gitu. Oh, ketemu dengan ini buat kegiatan dipublish, ketemu dengan ini buat kegiatan dipublish. Belum menyentuh pada hal-hal substansif. Oke, secara dokumen mungkin mereka sudah punya visi misi yang sekian ratus halaman gitu. Tapi kita hari ini butuh lah, ini dibedah gitu. Ada nggak keinginan dari 3 pasangan calon ini? Ayo kita bedah urusan ini yang hari ini misalnya existing kondisi Gen Z seperti ini, kita punya programnya ini, mari kita bedah, mari kita diskusikan dengan Gen Z ya, dengan masa milenial. Saya kira sekarang belum ada juga gitu. Karena dari yang kita bicarakan tadi itu kan problem anak muda itu kan, kalau kita bisa kategorikan itu kan problem sosialnya seperti itu tadi, terlibat dalam narkotika, judi online, kelompok-kelompok begal, kan itu kan ada. Tapi satu sisi ada juga yang secara normally dia mempunyai program-program psikologi itu tadi. Ketika dia masuk satu perusahaan kemudian nggak bisa adaptasi dengan lebih cepat kan dan lain sebagainya, dan itu kan harus dijawab sebagai pengembangan sumber daya manusia, kira-kira gitu ya. Dan itu belum terlihat secara utuh dalam pilkada kita ini ya. Kita butuh sebenarnya tadi saya sampaikan kembali, kita butuh pasangan calon ini salah satu siapalah atau 3 membahas dan mengupas itu dalam konteks program mereka terkait dengan itu. Dan penting, selain daripada itu penting untuk kemudian menjadi program pembangunan manusia, pembangunan masyarakat kita, itu juga dalam konteks politik elektoral, suara yang kalau bisa diyakinkan dengan program itu besar jumlahnya. Selain pada anak muda yang suaranya besar, keluarga-keluarga yang kemudian terjawab keresahannya atas masalah anak muda hari ini, baik orang-orang tua, itu juga suaranya besar. Jadi jangan hanya bicara tentang politik elektoral bagaimana mendapatkan suara, tapi bicaralah mulai dari hal yang substansi, program-program itu yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat keterpilihan. Oke, terakhir Bang, tadi terakhir lagi. Penutup itu pengunci. Kita tahu politik uang kita gila-gilaan, Bang. Betul. Politik uang kita gila-gilaan, bahkan dalam edisi Pilpres dan Pileg kemarin itu kita lihat pragmatisme itu meningkat. Anak muda ada di wilayah itu, Bang, sebagai pemilih terbanyak sekarang ya di kalangan Gen Z dan milenial. Kalau kita mau simulasi misalnya, apakah anak muda kita ini tidak rentan terhadap politik uang itu juga? Kan tadi kan kita bicara dalam tataran yang sangat idealis, tapi kita tahu bahwa idealisme itu juga sekarang udah terguras. Betul. Idealisme anak-anak muda ini juga, jangankan anak muda, banyak masyarakat kita pada umumnya, idealismenya juga mulai terguras. Itu masyarakat kita pada umumnya. Dan anak muda itu ada di wilayah itu. Penutup, pengunci soal itu. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang anak muda, kalau kita kaitkan dengan politik uang ya, kalau saya melihatnya. Iya, abang dalam perspektif abang sebagai. Saya melihatnya nilainya begini. Anak-anak muda ini sebenarnya, anak muda kita ya khususnya di Kota Medan ini masih lebih mudah untuk terhindar dari perilaku yang kemudian ikut dengan politik uang. Saya optimis. Anak-anak muda. Abang optimis ya? Saya optimis. Anak-anak muda tidak mungkin kalau kita lihat persentase mungkin akan lebih besar yang tidak ikut dengan politik uang. Bahwa ada sebagian yang kemudian juga akan ikut ya.
Karena kalau anak-anak muda ini diajak untuk berpikir rasional, diajak untuk berpikir ke depan, diajak untuk berpikir ini sebenarnya program yang penting, yang program yang bagus untuk anak-anak muda, mereka akan lebih ikut dengan itu daripada kemudian diberikan uang sesaat atau dimobilisir dengan uang. Saya masih optimis seperti itu. Makanya kita optimis kalau misalnya para calon ingin mendapatkan suara anak muda, Jualannya program. jual program, ketemu dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, gandeng mereka, dan selesaikan masalah dan persoalan yang ada. Itu karena anak muda lebih rasional. Anak Dan muda, belum betul. ada kebutuhan ekonomi. Belum banyak kebutuhan ekonomi lah yang perlu. Jadi dia masih Nah, rasional. kalau mau paket data masih bisa wifi di kafe ya. Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi masih bisa lebih rasional. Jadi Dia jangan masih kita bisa. cemari, ya kita mengajak calon-calon ini jangan mencemari itu dengan mobilisasi politik uang malah. Datangi mereka, ajak diskusi, ajak bicara program, dan berikan pemahaman yang lebih baik saya kira. Oke, terima kasih Bang Walid, ulasan yang cukup mendalam tadi dan sangat, kita rasa sangat mencerahkan lah bagi kita warga Sumut, warga Medan dalam menghadapi jelang pemilihan kepala daerah ini. Sekali lagi terima kasih untuk Terima kasih, Bang Walid. Sampai ketemu di Terima kasih sesi berikutnya. Nusantara Terkini.co.